Oke. Jenis puasa sunnah dan niatnya. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan selain di bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa saja jenis-jenis macam-macam puasa sunnah? Ada banyak sekali ya. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Nah, puasa ini adalah puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan oleh orang-orang. Ya, puasa Senin Kamis itu yang paling banyak dikerjakan orang-orang. Dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ini juga puasa yang paling sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Kenapa kok hari Senin dan Kamis? Karena hari Senin adalah hari kelahirannya Rasulullah. Sedangkan hari Kamis itu adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Atau ada juga yang bilang bahwa hari Kamis itu adalah hari di mana buku catatan amal manusia itu diserahkan langsung oleh malaikat ke Allah. Nah, jadi kalau kita berpuasa hari Kamis itu kita dicatat sebagai orang yang berpuasa. Jadi ketika buku catatan amal baik kita itu diserahkan kepada Allah, itu kita tercatat ya, sama malaikat dicatat bahwa kita sedang melakukan puasa. Itu ya. Hari Senin dan hari Kamis. Gimana niatnya? Ya. Niat itu dilakukannya di mana? Di dalam hati ya. Niat itu dilakukan di dalam hati. Nah, tapi apa yang pernah Ustazah bilang, kalau kita mau dicatat amal baik kita oleh malaikat, maka sebaiknya niat itu juga selain di dalam hati juga diucapkan. Supaya apa? Supaya malaikat bisa mencatat niat kita, supaya niat yang kita baca itu menjadi amal baik sehingga dicatat oleh malaikat. Ya, karena kalau di dalam hati saja malaikat nggak tahu isi hati manusia ya, yang tahu isi hati manusia hanya Allah, sedangkan malaikat itu tidak tahu isi hati manusia. Malaikat hanya tahu apa yang terucap, apa yang kita perbuat, itu yang dicatat oleh malaikat. Nah, oleh karena itu selain kita membaca niat di dalam hati, sebaiknya juga kita ucapkan dengan mulut, diucapkan pelan nggak apa-apa, nggak harus keras-keras membaca niatnya. Membaca niat pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting terucap biar malaikat bisa mencatat, oh Nazira hari Kamis ini membaca niat puasa. Nah, itu dicatat sama malaikat jadi amal baik. Itu ya. Bagaimana niatnya? Dalam bahasa Arab seperti ini. Nawaitu sauma godin liyaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok hari Senin sunnah karena Allah ta'ala. Boleh nggak niat itu diucapkan bahasa Indonesia? Boleh ya, boleh. Niat itu diucapkan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang juga boleh, bahasa Jawa juga boleh ya, bahasa Arab juga boleh. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab jangan khawatir, boleh niat itu diucapkan dalam bahasa Indonesia boleh ya. Gimana niatnya? Saya niat puasa besok hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Tuh ya. Kalau hari Kamis berarti tinggal diganti. Saya niat puasa besok hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Ini ya niatnya ya. Nanti tinggal diganti sendiri harinya, hari Senin atau hari Kamis tinggal menyesuaikan harinya. Itu ya. Nah, terus yang kedua, puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10
bulan Muharram. Ya, Asyura. Asyura dari kata asyarah artinya 10. Ya, puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah awal bulan Hijriyah. Awal bulan Hijriyah. Kalau awal bulan Masehi bulan apa? Januari, ya kan? Kalau awal bulan Hijriyah ini bulan Muharram. Nah, nanti kalau tahun baru Hijriyah masuk bulan Muharram, pas tanggal 10 kita disunahkan untuk melakukan puasa, namanya puasa Asyura. Nih ya, niatnya gimana? Niatnya sama kayak puasa sunnah yang hari Senin Kamis tadi itu ya. Saya niat puasa besok hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Niatnya gitu, pokoknya intinya gitu. Saya niat puasa hari apa? Saya niat puasa hari Senin. Saya niat puasa hari Kamis. Saya niat puasa hari Asyura. Misalnya seperti itu ya. Intinya niatnya seperti itu. Jadi gak usah pusing-pusing. Saya gak hafal niatnya, Ustazah, gimana niatnya? Gak usah pusing-pusing. Karena niat itu intinya kita mengucapkan apa yang mau kita perbuat. Saya niat puasa hari apa? Hari Asyura. Ini ya, kalau mau puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nih ya. Oke, terus setelah puasa Asyura ada puasa apa lagi? Puasa Sya'ban. Nah, puasa Sya'ban ini juga kita disunahkan untuk berpuasa. Sya'ban itu adalah sebelum bulan Ramadan. Ya, jadi sebelum bulan Ramadan ini ada bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini kita disunahkan untuk berpuasa sebanyak-banyaknya, melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk pemanasan, untuk persiapan kita mau masuk bulan Ramadan. Nah, jadi manfaatnya kalau kita puasa Sya'ban itu kita melatih apa? Melatih diri kita untuk berpuasa. Ancang-ancang kalau bahasa Jawanya itu siap-siap mau puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi sebulan sebelum Ramadan ini kita disunahkan untuk berpuasa Sya'ban, untuk latihan dulu biar gak kaget gitu nanti pas bulan Ramadan. Ini ya, puasa bulan Sya'ban. Kapan waktunya? Boleh mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, mau setiap hari puasa di bulan Sya'ban itu boleh. Mau sehari puasa, sehari enggak, boleh. Mau 2 hari puasa, 2 hari enggak, boleh. Ya, bebas. Kalau di bulan Sya'ban bebas. Kapan aja waktunya selama ini di bulan Sya'ban. Itu ya. Niatnya kayak tadi. Saya niat puasa di bulan Sya'ban karena Allah Ta'ala. Tuh, yang ketiga puasa Sya'ban. Terus ada lagi puasa apa? Puasa sunnah yang lain. Puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini adalah puasa yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan apa? Idul Fitri. Ya, jadi setelah Ramadan ini adalah bulan Syawal. Idul Fitri ini tanggal 1 Syawal. Jadi setelah Idul Fitri ya, misalnya kita tanggal 1 Idul Fitri ya. Tanggal 1 Syawal nih Idul Fitri. Besoknya sudah boleh puasa. Kalau mau puasa. Tapi kalau masih mau santai-santai, misalnya masih mau makan-makan, nggak apa-apa, ditunda dulu sampai kita puas, ya, sampai kita puas makan-makan, baru setelah itu mau disunahkan untuk mulai puasa Syawal. Nah, ini puasa ini bisa dilakukan secara berurutan, ya, 6 hari berturut-turut, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari berturut-turut boleh. Dimulainya kapan? Mulainya dari tanggal 2 Syawal atau sehari setelah Idul Fitri. Ini boleh dilakukan berturut-turut 6 hari terus, puasa terus. Boleh. Atau bisa juga dilakukan selang-seling, tidak berurutan. Misalnya
hari ini puasa, besok makan, besoknya lagi puasa, besoknya lagi makan, itu boleh. Yang penting jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 6 hari. Ya, puasa Syawal itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Syawal ini, maka dia akan diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Nah, kalau kita melakukan puasa Syawal 6 hari ini, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni selama 1 tahun. Nah, itu ya. Terus, apalagi setelah puasa Syawal ada puasa Tarwiyah. Apa itu puasa Tarwiyah? Puasa Tarwiyah bukan tarawih ya. Puasa yang dilakukan pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah. Jadi nanti sebentar lagi musim haji ya kan? Bulan Juni. Bulan Juni ini udah masuk bulan Zulhijjah, musim haji. Nah, nanti ketika tanggal 8 Zulhijjah ini kita disunahkan untuk berpuasa. Tanggal 8. Kalau tanggal 9 ini nanti ada lagi puasa. Puasa tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Jadi berurutan ya, tanggal 8 dan tanggal 9. 8 dan 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 8 Zulhijjah namanya puasa Tarwiyah. Kalau tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Jadi berurutan tanggal 8 dan tanggal 9 disunahkan untuk berpuasa. Nah, istilah tarwiyah sendiri ya. Ini nama tarwiyah ini berasal dari kata tarawa yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Nah, tadi ya, karena tanggal 9 Dzulhijjah ini orang-orang yang haji ini mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, orang-orang yang tidak sedang haji ya, kita yang di luar Mekah yang tidak sedang berhaji ini disunahkan pada tanggal 9 itu untuk berpuasa Arafah pada tanggal 9 ya. Nah, kalau tanggal 9 namanya puasa Arafah, kalau tanggal 8 namanya apa? Tarwiyah. Ya. Tarwiyah. Itu ya, diingat-ingat. Puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Niatnya gimana? Niatnya sama juga seperti puasa sunnah yang lain. Saya niat besok puasa hari Tarwiyah karena Allah Ta'ala. Tuh ya niatnya. Terus yang tadi nih Ustazah katakan, ada puasa Arafah yang keenam. Puasa Arafah. Nah, ini adalah puasa yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Ya, jadi kalau kita sedang tidak haji, tahun ini kita nggak haji, kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, maka tidak ada keutamaan untuk berpuasa pada hari Arafah. Jadi kalau orang-orang yang sedang haji pas tanggal 9 tidak disunahkan untuk berpuasa. Ya, karena apa? Karena mereka sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Gitu ya. Ada nggak saudaranya Nazira yang tahun ini berangkat haji? Ada nggak? Oh, berarti belum.
Iya. Oke. Puasa apa tadi? Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa Arafah itu mempunyai keistimewaan. Apa? Keistimewaannya orang yang melakukan puasa Arafah. Ya, insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya di tahun yang akan datang. Ini, jadi keistimewaannya puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ini adalah akan diampuni dosa-dosanya di tahun lalu dan tahun yang akan datang. Nah, ini istimewanya. Jadi jangan sampai jangan sampai ditinggalkan ya. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan puasa Arafah ini. Itu ya. Niatnya bagaimana? Niatnya saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Nih, puasa Arafah. Terus ada lagi puasa yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu ada di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Jadi setiap bulan kita disunahkan untuk puasa 3 hari ini. 13, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Bulan Hijriyah ya. Jadi bukan bulan Masehi. Bukan bulan Januari, Februari, itu bukan tanggal 13 Mei, 14 Mei, 15 Mei, bukan. Tapi tanggal 13, kalau sekarang ini kita lagi di bulan Zulqa'dah. Tanggal 13 Zulqa'dah, 14 Zulqa'dah, dan 15 Zulqa'dah. Jadi perhitungannya ada di bulan Hijriyah ya. Tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Tuh ya. Nah, Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari-hari putih. Ya, Ayyamul Bid artinya hari-hari putih. Karena pada malam-malam tersebut bulan purnama itu bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Jadi kenapa dinamakan puasa Ayyamul Bid? Karena pada tanggal 13, 14, dan 15 ini bulan ya, bulan ini bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Itu ya. Bulannya penuh. Oke. Niatnya gimana niatnya? Niatnya sama seperti puasa-puasa sebelumnya. Saya niat puasa Ayyamul Bid ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau dihitung-hitung puasa dalam sebulan itu bisa banyak sekali ya. Tadi ada puasa hari Senin dan Kamis ya, seminggu aja udah 2 kali. Seminggu udah 2 kali puasanya, hari Senin Kamis. Berarti sebulan bisa 8 kali puasa kira-kira, puasa Senin Kamis. Terus puasa 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Berarti 8 hari tambah 3 ada 11. Sudah 11 hari puasa. Kalau kita berniat untuk puasa sunnah, ini yang pasti dilakukan setiap bulan. Tadi puasa Ayyamul Bid. Terus ada lagi yang ke-8, puasa Daud. Puasa apa? Daud. Nah, puasa ini adalah puasa yang tergolong unik. Unik ya. Kenapa unik? Karena puasa ini adalah dilakukan secara selang-seling. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Ya, kenapa kok dinamakan puasa Daud?
karena mengikuti puasanya Nabi Daud ya. Jadi dulu Nabi Daud itu berpuasa dengan cara sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tuh ya. Jadi puasa Daud dinamakan puasa Daud karena mengikuti atau mencontoh cara berpuasanya Nabi Daud. Puasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Niatnya juga masih sama. Saya berniat puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi ketika hari puasa besok membaca niatnya seperti itu. Saya berniat puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Itu ya. Coba bisa menyebutkan apa saja puasa sunnah? Apa coba yang sudah diingat? Ada puasa apa aja? Puasa Daud. Terus apa yang tiap seminggu 2 kali? Hari apa sama hari apa? Apa yuk? Senin. Senin dan Kamis. Terus apalagi? Apalagi yang sudah tahu puasa apa? Setiap bulan 3 hari. Puasa tanggal berapa? Bulan apa itu? Bulan Hijriyah. Setiap bulan Hijriyah tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriyah. Namanya puasa apa? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Ya. Terus apa lagi? Udah dapat 3. Apalagi yang keempat? Puasa yang dilakukan setelah Idul Fitri. Namanya puasa apa? Syawal. Puasa Syawal. Ya. Puasa Syawal. Berapa hari puasa Syawal itu? Setelah Idul Fitri, habis Lebaran kita berpuasa berapa hari? Disunahkan berpuasa selama 6 hari. Ya, disunahkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Nah, terus apalagi yang kelima? Nanti waktu bulan haji, ketika orang-orang yang haji ini sedang wukuf di Arafah, kita disunahkan untuk berpuasa apa namanya? Arafah. Ya, puasa Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi waktu orang-orang di Mekah yang sedang haji itu melakukan wukuf di Arafah, maka kita yang tidak sedang berhaji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Nah, sebelum puasa Arafah juga ada namanya puasa Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, namanya puasa Tarwiyah. Terus apalagi, ayo kira-kira apalagi? Puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Terus ada lagi, satu lagi,
tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Ya, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu ya. Paham ya? Ya, ini sekarang tanggal berapa ini kira-kira? Kalau tanggal Dzulhijjah, sekarang tanggal berapa? 16 Mei. Berarti sekarang ini tanggal 8 Dzulqa'dah. Nah, nanti insya Allah ya, hari Selasa depan, Selasa, Rabu, Kamis, ini tanggal 13, 14, dan 15 Dzulqa'dah. Ini kita disunahkan untuk puasa Ayyamul Bid bagi yang mau berpuasa 3 hari setiap bulan. Nanti hari apa tadi? Selasa, Rabu, Kamis minggu depan kalau mau puasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, dan 15. Oke? Kira-kira sudah pernah belum? Sudah pernah berpuasa selain puasa wajib? Sudah pernah berpuasa sunnah belum? Belum. Coba nanti coba nanti sebentar lagi kan kita mau bulan Dzulhijjah, mau kurban, ya. Nah, nanti sebelum Idul Adha, coba deh nanti Abi sama Umi puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu Nazira ikut. Tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari aja. Ya, kan kalau Dzulhijjah 10 Dzulhijjah ini kan Idul Adha. 10 Dzulhijjah Idul Adha, nanti sholat Id. Nah, sebelumnya 1 hari sebelumnya tanggal 9 ini kalau Abi sama Umi puasa, nanti coba Nazira ikut. Nah, ini pahalanya Masya Allah luar biasa. Barang siapa yang berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi selama 2 tahun ini insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini luar biasa sekali pahalanya. Ya, coba ya nanti ya. Dicoba ya. Puasa Arafah. Oke? Paham ya sampai sini? Baik. Kita cukupkan dulu pertemuan untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Oke. Sekarang kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.